Shalom. 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 Suara saya agak ini ya, serak-serak. Kalau orang bilang mah pemusik serak-serak becek gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting jelas. Jelas nggak suara saya? Jelas ya. Oke, puji Tuhan ya. Hari ini kita berkumpul kembali ya. Kita mau perjamuan kudus. Kalau kemarin kita sudah merayakan Paskah ya, mengenang ya, merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Bukti karena cinta Tuhan kepada dunia ini. Bukti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, juga kepada kita semua, sehingga Ia mau rela mati di kayu salib menderita untuk kita semua. Amin. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Lagu pertama, kasih Allah apa? Gak pernah berkesudahan ya. Selalu baru setiap hari. Berkatnya selalu baru setiap hari. Bahkan semakin hari semakin bertambah untuk orang-orang benar. Amin. Untuk orang-orang yang mengasihi Dia, berkatnya selalu baru setiap hari. Dan bahkan semakin bertambah dalam hidup kita. Amin. Enggak usah diragukan kasih Allah kepada kita semua. Yang diragukan kasih kita kepada Dia. Amin. Ya. Kalau Allah mah sudah bisa dibuktikan ya, Dia mati di kayu salib, Dia menderita, Dia setia sampai mati. Tinggal kita ini ya, kasih kita kepada Allah, kita buktikan dengan apa? Amin. Kita datang hari ini ke gereja, ini bukti kita mencintai Tuhan. Ya. Saya pernah berkali-kali menyampaikan ya, kenapa saya mau dari Bandung ke sini, habis itu mesti balik lagi ke Bandung ya. Karena saya cinta Tuhan dan cinta Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencintai saya dengan luar biasa. Dia memberkati saya dengan luar biasa. Sebagai balas, saya akan mengasihi Dia dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, hari ini kita mau uji, benar gak sih kasih kita kepada Tuhan? Ya, benar gak kasih kita kepada Tuhan? Coba buka Matius 22. Matius 22 ayat 34. Kalau judul perikopnya apa namanya? Hukum yang terutama dan hukum yang terutama aja ya. Nah, kita baca ya. Saya baca ayat 34, Bapak Ibu yang ganjil. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki ilmu hukam, berkumpullah mereka. Ada seorang ahli Taurat bertanya, tujuannya mau mencoba Yesus ya. Nah, ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini adalah hukum yang Yesus katakan. Ini adalah hukum yang paling utama dari hukum Taurat. Amin. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal. Pertanyaannya, Bapak Ibu, benar gak sudah melakukan ini? Kalau Yesus mah sudah gak usah kita pungkiri, kita sudah setuju. Amin. Yesus mengasihi kita luar biasa, bahkan rela mati di kayu salib. Kita mau mengasihkan, firman Tuhan mengatakan, nanti ada ayatnya soalnya, kalau kita menjalankan hukum kasih ini, genap semua hukum Taurat dan kita para nabi. Makanya ada sepupu kita yang bertanya sama saya, Pak, sekarang kan banyak sekali nabi-nabi palsu, banyak sekali ajaran-ajaran yang kelihatannya bagus, benar, tapi ternyata tidak benar. Ini bukannya dari kita orang Kristen ya, tetapi ini sepupu
Saudara sepupu kita bertanya, bagaimana membedakannya? Kan susah kalau saya jelasin pakai Alkitab, betul? Tapi saya begini, semua ajaran agama yang diciptakan, yang diizinkan, dan berlaku untuk bangsa kita Indonesia adalah baik semuanya. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan hal-hal yang baik, betul? Amin. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Tidak boleh mencuri, tidak boleh ini, tidak boleh berdusta. Tetapi cara membedakannya adalah seorang hamba Tuhan atau pemimpin agama, kalau dia berbicara tidak berdasarkan kasih, bukan berasal dari Tuhan. Amin. Cara membedakannya, ajaran ini kalau dia tidak berbicara tentang kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, itu bukan berasal dari Tuhan. Kenapa banyak hamba Tuhan ini berbicara kasihilah dunia ini, sehingga banyak ada yang berbicara, saya pernah sampaikan di sini, saya bosan nyebut, pintu surga aja bisa kebuka dengan kita bawa persembahan. Bapak Ibu kalau udah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, bisa menilai mana yang benar, mana yang kelihatannya benar, mana yang salah. Hati-hati ya. Kalau salah udah pasti ya gampang ini. Nah ini kelihatannya benar. Kalau kita nggak mengerti tentang firman Tuhan, kita akan diseret. Akhirnya apa? Orang buta menuntut orang buta. Jangan salahkan nanti kita ikut masuk ke dalam jurang. Apakah surga itu murah sekali? Apakah pengorbanan Yesus murah sekali? Sehingga hanya dengan bawa persembahan kita bisa berkata pintu surga terbuka. Kita bawa persembahan bukti karena kita mengasihi Tuhan. Jangan minta surga dibuka. Surga, pintu surga kebuka kalau kalian hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau cuma sekedar bawa persembahan, saya kasih tahu mafia yang narkoba, ente bawa persembahan cuma 50.000 bisa buka pintu surga. Malaikat yang jaga di surga disogok dengan 50.000 dia bukain. Enak dong itu mafia. Bandar narkoba 50.000 dia sekali sogok 5 miliar. Bukan pintu surga kebuka. Betul. Disebut soal berapa bidadari? 72 bidadari langsung ke tatah Allah yang Maha Kuasa. Gak mungkin. Allah gak bisa disogok. Amin. Malaikat Tuhan tidak bisa disogok. Anda bawa persembahan, Anda perpuluhan, buktikan Anda mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Amin. Anda ke gereja karena Anda cinta Tuhan. Nah kalau Anda cinta Tuhan, sebagai balasan Anda mau mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jangan tuntut apa-apa dari Tuhan. Soalnya kalau nanti Anda tuntut apa-apa dari Tuhan, Anda ke gereja, Anda punya sakit pengen disembuhkan, gak disembuh-sembuhin, nanti Anda murtad lagi. Anda punya utang yang tidak bisa dibayar, Anda katanya orang Kristen datang ke Tuhan. Memang ada ayatnya, 1 Fatawai 7 ayat 14 mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, akui semua dosa-dosamu, maka Tuhan akan memulihkan negerimu. Tapi itu urusan Tuhan. Amin. Mau dipulihin, gak dipulihin, mau disembuhin, gak mau disembuhin, terserah Tuhan. Mau Tuhan kasih kaya, mau kasih Tuhan rumah, rumah, mobil, segala itu urusan Tuhan. Urusan kita mau balas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Kita mau taat dan setia sampai mati melakukan firman Tuhan. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
Pucuk lagi nggak pacaran. Yang punya, nah Hendra ya, Putra lagi pacaran ya. Tapi pacarnya nggak datang hari ini. Hatinya bagaimana? Hah? Hatinya bakal gimana? Galau, betul? Kenapa? Ada nyanyian gini, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Yesus kekasih jiwa kita. Putra pacarnya tidak datang, galau, nggak konsen dengan firman, pengen cepat bubaran di gereja, pengen ketemu dengan jantung hatinya. Amin. Amin. Bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan jauh lebih baik dari pacarmu. Hati-hati orang pacaran yang kelihatannya baik, ya, nanti setelah menikah kamu baru tahu aslinya. Ya, benar ya Pak Pujo ya. Dia senang dia. Dia tahu waktu pacaran sama istrinya mau baik, ya. Tapi sekarang tetap baik, Pak. Amin. Ya. Kita bisa bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Tetapi Yesus ngomong begini, Minggu ya, gua mau ketemu sama lu ya. Gua gak mau tahu, kata Yesus. Lu punya kegiatan apa? Offin semuanya. Pokoknya kita mau ketemu, berjumpa. Coba kalau Putra pacaran ngomong gitu, gua gak mau tahu malam Minggu lu mesti ngapel. Apa enggak? Ketemu enggak? Putra ketemu enggak? Kalau pacarnya ngomong begini, Putra, gak bisa, gua mesti mau nemenin mak gua. Gak bisa, lu mesti pilih mak lu apa gua. Betul kan? Ya? Karena memang kalau orang pacaran egois, pengennya dekat-dekatan terus, penuh dengan kasih, damai sejahtera sukacita, mau ada geledek dia rangkulan. Amin. Nah pacar kamu ngomong begini, gak mau tahu Putra. Pokoknya jam 7 ya, gua tunggu di rumah ya. Apa yang dilakukan Putra? Ngapel nggak? Jujur. Ngapel nggak? Pacarnya suruh jam 7 ke rumah. Yang dilakukan Putra sudah nongkrong dari jam 7:30 atau dari jam 6. Grab dia udah nongkrong di situ. Takut jalanan macet. Kenapa? Itu bukti dia cinta. Itu bukti dia mengasihi pacarnya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya. Dia mencintai pacarnya. Pertanyaan lagi yang kedua, kalau tiba-tiba gerimis, datang nggak kira-kira? Hari ini dia dapat sebagai peran utama. Ya, tapi saya mau ngomong peran utamanya Pak Cahyo kan nanti nggak enak ya. Datang nggak kalau gerimis? Jabanin. Sudah hujan agak gede dikit, ada geledek. Say, hujan gede nih, ada geledek. Minggu depan aja datangnya, nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Lu mesti datang sekarang. Lu lebih cinta, ya. Kalau kita mengasihi seseorang, mati pun kita jabari. Kan sama seperti Yesus. Amin. Lu orang saya pacaran, saya dari rumah susun fluid, Yuli ada di Tangerang kok. Ya, biasa pacaran jam 7, saya jam 6. Kalau bisa kadang-kadang siang udah nyampe rumahnya. Ya, biarin aja, nggak mandi malam. Enggak. Cinta mengalahkan segalanya. Betul? Bau pun hilang. Amin. Nah ini kekuatan dari cinta namanya. Nah, ya kan? Ya, betul. Lagu dunia juga ada nggak ada duit, yang penting kumpul. Kalau sekarang menurut aku ya, nggak ada duit lu gue ceraiin lo. Ya, nah inilah bukti kita mengasihi pacar kita luar biasa. Kita mau berkorban, kita mau memberikan yang terbaik, kita mau datang berjumpa dengan pacar kita. Pertanyaannya sekarang, kita cinta Tuhan ya?
Tapi kenapa ke gereja off-offan? Hari ini ngapel, minggu depan gak ngapel, lusa ngapel. Kalau itu yang terjadi sama pacarnya, apa yang dilakukan? Pecah. Betul nggak? Betul nggak? Kalau suruh ngapel, dia bolos terus. Berarti kan kita udah tahu dia pasti ada selingkuhan. Betul? Dia sudah mendua hati. Sekarang ada di Yuli, besok ada di Januari. Ya, saya pacaran ya, ada 3 misalnya. Hari ini saya pacaran sama Yuli minggu ini, malam minggu. Besok saya pacaran, jangan nama Januari ya. Kacau nih. Ini umpamanya ini perempuan, ya, Betty kek. Ya, pasti kan kalau ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan keadaan, ya, orang seperti orang berpacaran, pasti kan pacarnya pasti akan berpikir, pasti lu berdua hati. Nah, kalau itu yang terjadi, apakah kita benar-benar nyanyi mengasihi Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nanti mau nyanyi kayak begitu, terus sama malaikat tinggal ngomong begini, bohong lu. Kenapa ternyata engkau lebih mencintai dunia ini? Engkau lebih mencintai dunia ini. Pada firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap, jangan ada sisa. Jiwa kita benar-benar mengasihi Dia. Akal budi kita, kelakuan kita mengasihi Dia. Itu bukti kita cinta sama Tuhan. Amin. Anda perpuluhan, Anda persembahan, Anda kolektor, karena Anda cinta Tuhan. Karena Anda cinta firman-Nya, makanya hari ini Anda ke gereja. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Karena Anda pengen mendengar suara firman, Anda ke gereja, ingin berjumpa dengan kekasih jiwaku. Biasanya kalau sudah bertemu dengan kekasih jiwanya, apa yang dirasakan? Gimana? Kalau kita ketemu sama kekasih jiwa kita, begitu berjumpa, lupa segalanya. Kalau orang dunia bilang begini, dunia milik kita berdua. Nah, pertanyaannya, apakah cinta kita sama seperti kita mencintai kekasih jiwa kita di dunia ini? Kan harusnya lebih lagi. Betul? Engkau mengasihi kekasih jiwamu di dunia ini. Porsi untuk Tuhan harus jauh lebih besar. Tapi banyak sekali yang terbalik. Tuhan nomor sekian. Nggak mau tahu ya putra ya, besok saya mau jalan-jalan ke mall. Hari Minggu, hari Minggu saya mesti ke gereja, ya kan? Karena saya mengasihi Tuhan, saya mesti ibadah. KTP saya juga orang Kristen. Orang Kristen mesti ke gereja hari Minggu. Nantilah habis pulang gereja, nanti saya anterin kamu jalan-jalan. Enggak bisa, gua udah janji nih. Lebih takut sama pacar atau lebih takut sama Tuhan? Putra, Tuhan, besok kita uji. Tuh ada tantenya ngomong ya, sama ponakannya diuji. Amin. Karena Yesus diuji, Yesus lulus. Amin. Dia setia sampai mati. Ya. Kalau kebanyakan sih, kalau cintanya setengah-setengah biasanya, ayo sudahlah, minggu depan juga masih ada gereja lagi. Tapi kalau pacar kita ngambek, aduh bahaya nih. Benar nggak? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kalau kalian mau diberkati, kalian harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Amin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 2 ayat 9. Coba. Banyak cerita di dalam Alkitab orang yang mengasihi Tuhan. Daud mengasihi Tuhan. Abraham mengasihi Tuhan. Kemarin saya baca Raja Asa mengasihi Tuhan awal. Raja Asa mengasihi Tuhan awalnya. Tuhan berkenan, Tuhan bela, Tuhan berkati, Tuhan sertai dengan luar biasa Raja Asa. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, inilah kok, ya. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan bagi siapa? Bagi yang mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap perbuatan dan akal budi. Sekalipun itu mustahil, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Coba kita nyimpang dikit. Buka coba 2 Tawarik 14. 2 Tawarik 14 dulu. Ayat yang pertama. Ini mengenai Raja Asa. Saya baca ini ya. Kemudian Abia, ini bapaknya Raja Asa. Dia meninggal digantikan oleh Asa. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia pada zaman pemerintahan negeri itu aman selama 10 tahun. Ayat kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ayat 3. Ia menjauhkan semua. Ia berhala-hala, ya. Dia jauhkan semua, dia tidak mau mendua hati. Dia fokus, dia cinta Tuhan dengan luar biasa. Nggak ada lirik-lirik yang lain. Fokus cuma cinta satu, cinta mati sama Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Dia berperang dengan luar biasa, tentara yang luar biasa banyak, tetap Allah bela dia. Allah bela dia. Sekalipun itu lawan yang dihadapi tidak masuk akal, gak sebanding dengan tentara, bala tentara yang dia miliki, tetapi Allah berperang untuk dia. Makanya ada ayat, kamu diam aja, biar aku yang berperang. Gak usah ngapa-ngapain, Allah yang kita sembah, yang kita kasihi, dia akan bela kita. Putra lagi pacarannya di luar, misalnya di jalan diganggu orang, dia pasti kalau dia cinta mati, benar-benar mengasihi pacarnya, dia akan bela. Bahkan dia akan pasang badan untuk melindungi pacarnya. Kalau kita menganggap Yesus sedekah sejiwa kita, dia Allah yang supranatural. Dia akan melindungi kita, dia akan membentengi kita, dia akan melindungi kita, dia akan bekerja dengan caranya sendiri. Raja Asa dibela oleh Tuhan luar biasa, tetapi dengan ketenaran yang luar biasa. Nah ini kadang-kadang orang mengasihi Tuhan, segala apa yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah timbul, Tuhan sediakan. Karena dia mengasihi Allah. Tapi begitu Tuhan sediakan, dia mulai berubah. Apa yang dilakukan? Coba 2 Tawarik 16. 2 Tawarik 16. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Dia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa. Dia mau blok nih, ya. Kerajaan Asa mau diblok nih, mau diserang dia. Dan pasukannya memang lebih banyak. Nah dia ketakutan. Yang biasanya dia mengandalkan Tuhan, biasanya dia berharap kepada Tuhan, biasanya dia mengasihi Tuhan, mulai menyimpang. Dia mulai berharap kepada Raja Aram. Makanya akhirnya ada seorang nabi yang melihat yang namanya, coba ayat yang ayat berapa itu? Ya, ada seorang nabi mengingatkan dia. Terus ayat berapa? Ayat 7 coba.
Dia salah jalan karena dia berharap kepada Raja Asa untuk bantu dia. Padahal Tuhan sudah buat mujizat berkali-kali melindungi dia, memagari dia, membentengin dia, dan dia selalu menang berperang. Tapi kadang-kadang lupa, kita begitu diberkati kadang-kadang lupa Tuhan. Nah ini yang jangan, ya. Nah pada waktu itu datanglah Hanani penglihat itu kepada Asa. Ya, Hanani ini mengingatkan bahwa engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Dia sudah mulai tidak mencintai Tuhan. Dia mulai ke lain hati, berharap kepada orang yang cinta Tuhan. Dia mengharap perlindungan dari dia. Semuanya untuk dia dan dari dia. Itulah bukti orang cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu terlumpurlah Raja Aram dan dari tanganmu. Ayat 8. Bukankah tentara, nah ini ada cerita nanti ya, ada cerita sebelumnya, ya, tentara orang Ethiopia dan Libya yang besar jumlahnya, kereta yang banyak, Tuhan serahkan dalam tangan Raja Asa. Raja Asa mengalami kemenangan demi kemenangan. Banyak dari kita kadang-kadang kita salah jalan, ya. Selama di dunia ini, iblis pasti akan mencuri kemuliaan demi kemuliaan, berkat demi berkat. Nah, pemelihat ini memberikan menegur, tapi responnya salah. Berapa banyak kita kalau ditegur responnya salah? Nggak diangkat, ngambek. Diangkat jadi sombong. Nggak diberkati jadi ngambek. Diberkati jadi salah jalan. Ditegur ngambek, nggak ditegur tetap aja jadi melinceng kemana-mana. Kenapa? Respon salah. Raja Asa responnya salah. Dia nggak terima karena dia raja. Dia penjarain. Apa yang terjadi? Dia mengalami sakit kedua kakinya dan mati. Lain sama Daud. Daud juga mengasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Cuman mata genitnya main. Melihat Bathsheba lagi mandi. Betul? Lakinya udah Supram paling depan aja biar cepat mati. Ya, begitu mati diambil sama dia. Ya, sebelum Uria mati pun dia sudah berzina. Dia raja yang diberkati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi waktu Nabi Nathan ngomong sama Daud, Daud, lu nggak boleh gini. Apa yang dilakukan oleh dia? Daud, dia respon yang benar. Dia minta ampun kepada Tuhan. Sekalipun tulah kutub itu menimpa anak laki-laki dari Bathsheba. Tapi setelah itu Tuhan berkati. Bathsheba melahirkan putra laki-laki yang namanya Salomo. Kadang firman Tuhan itu gak enak didengar. Kita responnya bagaimana? Mau berubah kan? Tadinya kita lebih mencintai dunia ini, lebih mencintai duit, lebih mencintai uang, lebih mencintai rumah kita, ya, lebih mencintai kekayaan, kedudukan, kehormatan kita daripada mencintai Tuhan. Pada firman Tuhan mengatakan, hukum yang pertama, cintai Tuhan. Hari ini ditegur, jangan seperti Raja Asa, tapi biarlah seperti Raja Daud, merendahkan diri. Oh ya Tuhan, saya salah, saya mau berbalik, biar cepat Tuhan pulihkan hidup. Amin. Amin. Ya, coba sekilas buka 1 Tawarikh 7 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ini janji orang yang kadang memang manusia pasti nggak lepas dari kesalahan. Tetapi kalau salah dan pada hari Minggu kita berjumpa dengan kekasih jiwa kita, dan kekasih jiwa kita ngomong begini, lu salah, cepat berubah, rendahkan dirimu. Amin. Jangan sok-sokan, rendahkan diri. Firman Tuhan mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Kenapa orang tidak bisa dipulihkan? Karena dia nggak mau merendahkan diri. Kita ngomongin satu kata, dia pakai 1000 kata. Betul nggak? Betul? Ya.
mabok pulang, diomongin sama istrinya. Roh Kudus menjamah istrinya dipakai. Pak, mabok gak boleh lo. Oh, saya emang minum gak sampai mabok, sampai setengah mabok doang. Pulang masih inget kok. Nah, orang seperti ini susah dipulihkan. Amin. Ya, kan harusnya dia dengar. Mungkin istri kita dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang salah, maka aku mendengar dari surga, mengampuni dosanya serta memulihkan mereka. Amin. Ini yang terjadi kalau kita kembali ke rela Tuhan. Kita kembali ke hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Amin. Amin. Mau ya? Mau enggak? Mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Besok diuji. Catat, saya besok gak ada di sini. Catat Bu Nomi, Januar. Ini muka-muka yang hadir hari ini. Besok hadir enggak? Betul? Besok kekasih jiwa. Kan kita tadi ngomong, ikut nyanyi dulu lah. Nyanyi dulu, nyanyi. Gosok emosi apa? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Nyanyi semua kan nih? Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian, tinggikan namamu. Joget lagi, dung. Udah gak usah joget ya. Kita tadi baru nyanyi loh. Yang nyanyi hari ini catat. Kan tadi dia ngomong Yesus kekasih jiwaku. Betul? Besok ke minggu depan kekasih jiwamu pengen berjumpa lagi di tempat ini sama Bapak Ibu. Kalau nggak sampai ya kecuali ada persoalan. Biasanya makanya gitu ya. Saya ke gereja dari dulu nggak ada motor, saya naik ojek. Saya dulu jalan kaki, naik beca. Saya mau mencari kekasih jiwaku. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita dekat sama kekasih jiwa kita, tenang. Diubur-ubur utang juga lupa. Amin. Apalagi kalau kekasih jiwa kita orang kaya, betul? Dia ngomong begini, berapa sih utang lu? Betul nggak? Udah bayarlah. Amin. Nah Yesus sudah bantu. Dia bayar hutang kita dengan darahnya. Amin. Ya. Balik ke Matius 22. Itu kan hukum yang pertama. Hukum yang kedua apa? Firman Tuhan mengatakan hukum yang kedua ayat 38. Itu hukum yang terutama dan pertama, ya. Hukum yang kedua. Kenapa ada hukum pertama dan kedua? Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita kosong. Karena kenapa? Segenap hati kita untuk Tuhan. Kita kosong nih hatinya. Nah, waktu kosong ini kasih Allah yang akan masuk dalam hati kita. Karena hati kita kosong. Karena sepenuhnya segenap hati ini kita udah berikan kepada Tuhan. Maka kasih Allah itu yang akan masuk dalam hati kita. Nah, itulah yang memampukan kita untuk maafkan orang yang paling jahat sekalipun sama kita. Nah, firman Tuhan mengatakan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Amin. Kenapa kita mesti mengasihi sesama kita? Orang yang tidak bisa mengasihi sesama dia bohong kalau dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Anda mengasihi Tuhan dengan 50%, bukan segenap hati, 50%. Saya ambil contoh ya. Anda mengasihi Tuhan 50%, berarti 50%-nya adalah kasih dunia. Kasih kedagingan kamu. Manusia pada dasarnya adalah egois, mau menang sendiri, gak bisa mengampuni. Karena Anda tidak melakukan firman Tuhan dengan benar, Anda cuma separuh mengasihi Tuhan, hatimu separuh, berarti ada separuh lagi yang kedagingan kamu.
Sehingga waktu kamu dikecewakan oleh teman kamu, Anda ditipu, disakiti oleh teman kamu, maka di sini pasti ada dua yang bermain. Separuh dia bilang ampuni, yang separuh memang dia brengsek. Orang seperti itu gak layak diampuni. Tapi yang separuh lagi berdebat terus. Ya, nah keputusan ada di tangan kita. Hidup ini pilihan. Karena kita sering memberikan makan yang namanya kedagingan, maka yang keluar keputusannya adalah kedagingan. Kita akan benci dia. Firman Tuhan mengatakan kalau Anda benci dia, berarti Anda sedang membenci dirimu sendiri. Firman Tuhan mengatakan seperti dirimu sendiri. Anda mengasihi dia, berarti Anda mengasihi dirimu sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak jatuh di hadapan Tuhan karena Anda taat sama firman Tuhan. Tapi kalau Anda mau tidak bisa mengampuni, ya Anda menyakiti dia, berarti Anda sedang menyakiti dirimu sendiri. Kita mengampuni bukan untuk dia, Bapak Ibu. Kita mengampuni untuk kita. Kalau kita nyimpen akar kepahitan, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Kita yang problem. Amin. Paparan disakiti, ya kita ambil contoh, ya dikecewakan, disakiti, diomongin lagi di belakang, dibalikin ya, nggak sesuai kenyataan, sakit hatinya. Ya, jangan ikut lagu dunia. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, jangan. Yesus sudah menanggung semua di kayu salib. Bagian kita taat aja sama firman, ampuni dia. Ya, saya pernah belajar dari Roh Kudus, nggak dapat di Alkitab. Ya, pengampunan itu 4 level. Yang pertama melupakan, betul? Level yang pertama orang itu melupakan, nggak bisa langsung ujuk-ujuk mengampuni. Orang bersalah kepada kita nih, kepada paparan, apa yang bisa dilakukan dulu? Yaitu dia mencoba belajar melupakan kesalahan orang itu. Betul? Tapi kalau ketemu priwisan, bisa nggak cekak cekik sama dia? Belum tentu. Ya, saya pernah ngalami kok. Yang saya gas menyakiti saya luar biasa. Saya mau ke kantor, ada mobil dia di situ dulu di Diamond Cikokol. Begitu lihat mobilnya, saya melengos tuh. My time zone di Lipo Karawaci. Akhirnya apes kan saya, buang duit terus. Tuh tanya istri saya, sampai boneka-boneka sampai yang namanya apa namanya? Tiket yang berbuahnya beribu-ribu, puluhan ribu. Kenapa kayak saya menghindar? Saya belum bisa mengampuni, tetapi saya baru melupakan dia. Saya belajar mengampuni suaminya 1 minggu, untuk istrinya 1 bulan. Tapi sekarang teman baik sama saya. Makanya ya, kasih itu yang pertama adalah melupakan. Belajar melupakan kesalahan dia. Kedua, belajar ampuni. Cirinya orang udah mengampuni apa? Kalau ketemu, Januar, lagi ngapain? Itu orang sudah mengampuni. Tapi ngomongnya sudah mengampuni, kalau ketemu, udah begini, lengos. Itu belum mengampuni. Berarti engkau belum lulus di hadapan Tuhan tentang pengampunan, tentang kasih yang Tuhan mau. Yang ketiga, levelnya apa? Kalau dia susah, tolong. Bisa nggak? Dia susah, kita tahu dia susah. Itu tuh paparan sekarang susah loh. Wah, kita tergerak karena ada kasih Allah. Kita mau menolong dia. Bisa nggak? Itu level yang ketiga. Belajar kalau mau sempurna di dalam hukum yang kedua. Amin. Yang keempat, itu belum. Saya pernah ya, orang ini mengecewakan, jahat sama saya. Bahkan dulu anggota persekutuan saya ngomong, balas saja Pak, memang orang yang beresep begitu. Saya ngomong begini sama teman-teman persekutuan saya. Saya bilang, dia jahat nggak menurut kamu orang? Jahat Pak, jahat banget dia sama Pak Hendy. Makanya Pak Hendy balas aja kan gitu. Dia jahat kan? Jahat sama saya kan? Iya. Kalau saya melakukan hal yang sama, berarti apa bedanya saya sama dia? Diam semua orang persekutuan saya.
Dia jahat sama kita. Tetapi kalau saya balas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan dia? Amin. Anak Tuhan harus mengasihi. Pas dia susah, saya tolong. Sampai saya digila-gilain sama orang persekutuan saya. Gila Pak Hendy. Pak Hendy sudah ngampunin, udah bagus. Dia susah biarin, itu karma dia, tabur tuai. Nah itu pakai ayat dia, tabur tuai gitu. Ngapain kalau dia susah kita bantu? Firman Tuhan mengatakan, kalau musuh mengalami kesusahan, tolong dia. Kita berapa mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita, tidak melihat kesalahan kita. Kita susah, Tuhan tolong selalu. Itu yang harus kita lakukan. Yang terakhir, yang keempat, saya berdoa sama dia, Tuhan ampuni dia, ampuni dia. Karena karma pasti ada, tabur tuai pasti ada. Saya mewakili dia, minta ampun kepada Bapa. Tuhan ampuni kesalahan yang dia lakukan. Saya berdoa sama dia. Waktu saya dikasih gitu sama Roh Kudus tuh, Roh Kudus ngomong apa? Tuhan Yesus sudah melakukan itu semua. Yesus melupakan dosa kita. Yesus melupakan pelanggaran kita. Yesus ampuni dosa kita. Betul? Yesus ampuni dosa kita. Pertama dia melupakan dosa kita, tapi dia belum mengampuni. Makanya ada kutuk turunan. Kirim nabi dibunuh, kirim nabi dibunuh, kirim nabi dibunuh. Akhirnya Yesus mesti turun sendiri. Dia ampuni dosa manusia. Melalui Yesus berkat Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir. Yesus berkati kita. Yang keempat, sebelum mati Yesus ngomong, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kasih yang tidak dapat, kasih agape. Amin. Ya. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, ya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengampuni karena kita mengasihi. Kita mengampuni orang bersama kita karena kita mengasihi diri kita. Amin. Amin. Jangan bodoh. Ya, orang itu memang jahat sama kita. Hati kita empot-empotan, kesal sama dia. Istri kita kasih makanan yang enak, nggak usah sediain loh, buat kesal. Istri kena damprat. Betul? Anak mau minta duit, mau ngambek lagi. Bubar semua keluarga. Gara-gara apa? Karena kita membenci seseorang. Betul? Dikasih makan enak, kita hanya gak enak makannya. Yang lagi kita keselin, dia lagi di mall, lagi makan enak sama istrinya, sama teman-temannya. Bodoh kita. Amin. Bodoh kita. Karena kita benci sama orang, kita yang menderita, anak kita menderita, keluarga kita menderita. Bodoh namanya. Belum lagi kalau nanti kesel-kesel, kolesterol naik, ya darah tinggi naik, cus, stroke. Hah? Udah stroke satu, ngeliat dia makin benci, gara-gara lu gua stroke nih kan, gitu kan. Bodoh, kita yang bodoh. Ampuni dia. Urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Bagian kita mau taat sama firman Tuhan. Amin. Ya, ayat 40 yang terakhir. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak hafal dari Kejadian sampai Wahyu, pegangan sama ayat ini. Kasih kepada Bapak, kepada sesama, maka Anda akan menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda mengasihi Tuhan, Anda mengasihi firman-Nya. Anda akan selalu memberikan kepada kekasih jiwamu. Anda ke gereja karena Anda mencintai Tuhan. Anda melayani karena Anda mencintai Tuhan dan sesama. Amin. Nah, kalau itu dasar kalian melayani karena cinta Tuhan dan cinta sesama, seperti hukum yang pertama dan kedua, ada gesekan, nggak bakal kita mundur. Amin. Nah, kalau orang-orang yang baru melayani digesek sedikit, ya, pada besi menajamkan besi. Anda mau diproses tapi responnya salah. Nanti diulang lagi sama Tuhan. Kan belum lulus nih buah rohnya nih. Ya, kasihnya nggak lulus. Nah, dicobain terus, cobain terus. Amin. Mesti pintar. Ya, jangan bodoh. Amin.
Ya, kita kasih kepada Allah dengan segenap hati kita. Ya, dan kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Kita memberikan, mendandani diri kita yang terbaik. Dandani musuhmu dengan yang terbaik. Amin. Musuhmu gak punya makan, kirim makan. Ya, musuhmu gak punya baju, kasih baju. Amin. Itulah cinta kasih yang tidak bersyarat, yang Tuhan Yesus sudah lakukan, sudah contohkan ke dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya menang musik itu. Anda lebih cinta duit apa lebih cinta Tuhan? Ayo, Anda punya duit nggak? Anda punya duit nggak sekarang? Saya emang nggak bakal kayak hamba Tuhan, ya. Seberapa yang ada di kantongmu, serahkan, ya. Itu akal-akalan hamba Tuhan. Masukin kalau ada cinta kepada Tuhan. Pulang dengan ongkos wajarnya aja. Enggak, saya tanya, cuma nanya doang. Siapa yang ada duit di kantongnya hari ini? Ada. Amin. Kalau nggak ada dikasih sama saya. Ada duit? Amin. Kalau duitmu ditipu sama orang, apa yang terjadi? Hah? Punya duit segitu-segitunya, dicolong orang, ditipu orang. Yang nipu biasanya siapa? Biasanya gini ya. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Biasanya yang bikin kita terjerumus jatuh dalam berbagai pencobaan atau masalah atau dosa, biasanya siapa? Teman. Yang nipu kita biasanya siapa? Teman. Yang nyakitin kita biasanya siapa? Teman. Gak mungkin musuh kita, orang kita udah gak bergaul sama dia. Makanya hati-hati. Punya teman tuh hati-hati. Dia bisa bawa ke kiri, bisa bawa ke kanan. Makanya hati-hati dengan pergaulan, apalagi ini akhir zaman. Maka firman Tuhan mengatakan di akhir zaman, orang yang tidak taat sama firman Tuhan, jauhi mereka. Hati-hati. Yang nipu kita tuh teman. Gak mungkin musuh minjem duit, pasti teman yang minjem duit. Amin. Nanti kalau dia gak bayar, Anda kecewa gak? Kecewa gak? Kecewa. Berarti duitnya masih duit kamu, bukan duit Tuhan. Saya mau orang mau bayar, mau enggak, yang penting saya udah berhati-hati. Ya, kalau dulu kan saya nolongin orang jor-joran. Kalau sekarang hati-hati. Untung ada ini nih. Ya, saya nggak pegang duit istri saya, jadi ada yang tahan sedikit. Ya begini, iya. Tapi kok kadang-kadang masih kecolongan. Tapi kalau dia nggak bayar, saya kena nggak? Enggak. Kenapa? Apa yang saya miliki punya Tuhan. Makanya kalau uangmu diambil, terus kamu kecewa, kamu sakit hati, kamu punya akar kepahitan, berarti itu masih milikmu. Itu yang masih menjadi pegangan di hidupmu, bukan Tuhan. Belajar punya Tuhan. Amin. Punya duitnya. Duit siapa? Yang punya duit siapa? Tuhan. Amin. Yang punya duit kan Tuhan. Kamu kan dititipin untuk kelola, bisa kamu pakai, bisa. Ya benar nggak? Nah, yang punya Tuhan kalau ditipu sama paparan, kamu kecewa nggak? Oh, enggak. Kalau kecewa kata dia gini, gimana sih? Kan punya gua aja nggak kecewa. Kenapa yang gua titipin kok kayak jadi marah, sakit hati sama dia? Betul? Jangan bodoh. Amin. Kita mesti pintar di hadapan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan tuh gak kehalang dalam hidup kita. Apa yang dicari orang? Bukan lagu dunia. Ini kan mau tutup nih. Kalau nggak mau ditutup, duit dulu. Nanti baru kita bahas lagi, gitu kan? Apa yang dicari orang? Kerajaan surga. Kita mencari kerajaan surga, bukan cari uang. Kalau kita mencari kerajaan surga, maka segala keperluan kita Tuhan tambahkan. Amin. Jadi kerajaan surga gak bicara duit, gak bicara makan minum pakai, tetapi bicara damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Amin.
Itu yang kita mesti cari, hidup benar, memiliki damai sejahtera sekalipun ditipu. Tetap ada damai sejahtera, ada sukacita. Hore, ya kan? Gua ditipu sama Yanuar, puji Tuhan gua ditipu, betul nggak? Kalau gua bisa menyanyi, berarti gua udah lulus di hadapan Tuhan. Buah roh, damai sejahtera, sukacita, nggak kepengaruh. Amin. Ya. Ingat ya, segala yang kita miliki ada milik Tuhan. Kita cuma pengelola aja. Kasih Dia dengan segenap hati kita. Ada satu lagu, ya, ada satu lagu. Apa? Ya. Nah, ini ada satu lagu, ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Asalkan jangan kau pandang Yesus dan aku, apapun yang terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Asalkan jangan aku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Bisa gak? Bisa? Bisa tetap tersenyum? Belajar ya. Saya juga mesti belajar. Kadang-kadang saya juga nggak ya kesel sama orang misalnya. Tapi kan nanti Roh Kudus mau keluar berlebihan ditekan. Nggak boleh. Kan ada firman-Nya. Ya, amin. Mendingan tersenyum daripada cembetut. Ya, kan saya sering ngomong kan. Saya ketemu orang kayak kemarin ya saya ngomong ya. Dia umur 38, ketemu sama saya di dokter gigi. Kayaknya kita seumur ya kok ya. Kan enak kan? Obat awet muda tersenyum. Amin. Amin. Ya. Banyak senyum. Ya. Tapi jangan lagi sendirian. Amin. Ya. Yuk. Amin. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi akan tetap tersenyum. Amin. Anda kaya, kekayaan titipan. Tuhan bisa membalikkan seperti membalikkan tangan. Anda bisa dimiskinkan Tuhan dalam hitungan detik, hitungan jam. Tapi Anda juga bisa dibikin kaya oleh Tuhan dalam hitungan jam atau hari. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tetapi ini bukan tujuan kita hidup di dunia. Tujuan kita adalah kita mau jadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Segala yang kita miliki, kekayaan, kehormatan, kedudukan, kemuliaan, semuanya, rumah, mobil, segalanya bakal kita tinggalin kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita nyanyikan nanti. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Enak nih lagu ya, tapi saya suruh tersenyum kok kalian tersenyum ya. Kayaknya kalau lalu suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Awet muda. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kenapa? Kekayaan, kehormatan, kekuatan, kedudukan semua boleh kau ambil. Yang penting jangan Yesus. Karena Yesus adalah sumber segalanya. Amin.
Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Suatu saat kita mati, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Apa yang kita cari di dunia suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Mau ribuan triliun kekayaan kita, ya tetap kita akan tinggalkan. Dan dengan kapasitas kekayaan kita yang ribuan triliun, Anda tidak bisa membuka pintu surga. Yang bisa membuka pintu surga kalau Anda hidup sama seperti Yesus hidup. Ya, malaikat Tuhan yang jaga gerbang surga tidak bisa disogok dengan 1 triliun atau bahkan 1000 triliun. Tapi ingat, nanti di sana kekal selama-lamanya. Dunia cuma 70, 80, 100 kalau kuat. 100 juga ompong sana, ompong sini. Ya, dengkul goyang sana, goyang sini. Saya umur 54 dia kemarin ke dokter gigi lagi. Ditambal copot, pusing saya. Hah? Lebaran orang mah pengen makan enak, saya nggak bisa. Ngunyahnya bagi depan, makan bubur. Dokternya lagi jalan-jalan, tanggal 5 kemarin dia baru balik. Aduh ampun dokter. Ya, saya bilang sebelum lebaran saya menderita. Ya, tambalannya copot, makan sedikit nyangkut. Ya, makan apapun nyangkut, nggak dikorek sakit sampai gusi pada bengkak. Ya, cuman ya sudahlah. Saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Makan obat diberi istri. Sampai saya bertahan tanggal 5. Dokter bilang, haha, engkau kayaknya kangen sama saya. Bukan kangen, giginya rontok lagi. Buat apa punya duit banyak? Mau makan gak bisa, gara-gara giginya ompong. Bapak ibu sekarang saya tanya, umur kalau diperpanjang sampai umur 90, bisa lompat begini kan saya. Begitu lompat, betul? Makanya kita tahu, ini umur cuma 70, 80, 100 tahun. Tapi sana kekal. Kita ubah yang kekal. Amin. Mumpung masih ada napas, berubah.